Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang agung, mulia, yang penuh kuasa, kami bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Oleh karena kasih karunia-Mu kami dimampukan. Oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan, kami dapat melewati hari ini. Saat malam ini kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan juga taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 42 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangkubumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara dikasih Tuhan, ada seorang remaja bernama Stefani yang sejak umur 7 tahun hingga menginjak usia remaja seringkali mengalami bully dari teman-temannya. Ia sering diejek dan dipanggil dengan sebutan gendut, serta berbagai kata-kata yang tidak enak didengar. Bahkan beberapa kali teman-temannya memukulnya dan mempermalukannya. Semua bulian secara verbal, fisik, dan mental itu membuat Stefani awalnya menjadi tertutup, malu dan tidak berani. Tapi kemudian ia mengambil sikap untuk menghadapi bulian itu dengan cara yang berbeda, di mana ia tidak terjebak pada mengasihani diri, tapi mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Pada akhirnya ia berkata bahwa justru melalui bully yang dialaminya, ia menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan ia fokus untuk mengembangkan talentanya, serta berhasil mencapai apa yang ia impikan. Di pasal 42 ini kita membaca suatu keadaan Yusuf yang terbalik dengan masa lalu yang ia alami. Kalau dulu ia dibenci dan dibuli oleh saudara-saudaranya sendiri, sekarang ia malah menjadi seorang pemimpin. Kalau dulu ia ada di bawah, sekarang posisinya di atas. Dulu ia direndahkan, sekarang ia malah berkedudukan tinggi. Apa yang muncul dalam mimpinya beberapa belas tahun yang lalu menjadi kenyataan. Dan semua itu terjadi karena penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, serta ketaatan Yusuf dalam proses yang harus ia jalani. Tertulis dalam Kejadian 42 ayat 6 ini, sementara itu Yusuf telah menjadi mangkubumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Secara etnis, Yusuf bukanlah orang Mesir. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, maka tidak ada yang mustahil untuk menjadikan Yusuf sebagai orang terkemuka dan pemimpin di sana. Hal-hal yang kelihatan tidak mungkin dalam hidup kita jangan membuat kita membatasi diri kita atau membatasi kuasa Tuhan dengan sikap tidak percaya. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup mengangkat kita. Dan ketika Tuhan mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Beberapa rema dari firman Tuhan melalui ayat ini adalah: yang pertama, jangan pernah meremehkan seseorang, apalagi membulinya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan seseorang. Mungkin saat ini kelihatannya ia tidak berdaya, miskin, rendah, tidak punya kedudukan. Jangan kita rendahkan dia. Lagi pula saudara, kita harus menghargai setiap orang, karena setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Yang kedua, jangan pernah putus asa dengan keadaan. Mungkin kita ada di posisi yang selalu dibuli dan direndahkan oleh orang lain. Tapi menghadapi semuanya itu, jangan putus asa. Fokuslah melihat apa yang baik. Kembangkan diri kita.
dan jalani hidup sesuai dengan visi panggilan Tuhan. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan saudara dan saya. Karena itu jangan menyerah, jangan kecewa. Yang ketiga, Tuhan sanggup mengangkat kita dari kesusahan. Apa yang Tuhan rancangkan pasti terjadi. Orang-orang bisa saja menghalang-halangi terjadinya kebaikan dalam hidup kita, tapi Tuhan tidak bisa dihalangi. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada yang dapat menggagalkan. Tuhan sanggup menolong kita dari setiap masalah dan persoalan yang kita alami. Saudara dikasihi Tuhan, mari selalu hidup mengandalkan Tuhan. Mimpi yang Tuhan taruhkan dalam hati kita mungkin butuh proses waktu, tapi semuanya itu akan terjadi nyata sesuai dengan rencananya. Ketika Tuhan mengangkat kita, ingatlah bahwa semuanya itu adalah karena kasih karunia-Nya, bukan karena kehebatan atau kekuatan kita, tapi semua karena campur tangan Tuhan untuk menjadikan hidup kita sebagai alat kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar lewat apa yang dialami oleh Yusuf, bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kami, visi panggilan-Mu, rencana-Mu, itu pasti tergenapi, menjadi kenyataan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai sesama kami, tidak merendahkan, tidak meremehkan, tapi menghormati semua orang. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak putus asa ketika kami mengalami persoalan, ketika kami difitnah, direndahkan oleh orang-orang lain. Sebab hidup kami ada dalam tangan Tuhan, bukan ada dalam tangan manusia. Karena itu kami percaya Tuhan sanggup menolong dan mengangkat kami dari kesusahan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan dalam tidur kami malam hari ini. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, mengalami kelepasan dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam persoalan, mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.